Kiai Haji Abdullah Zain Salam yang akrab disapa dengan Bahdullah dilahirkan di Desa Kajen Margoyoso Pati dengan nama Abdullah. Diketahui Bahdullah lahir pada tahun 1917 dari seorang ayah bernama Kiai Haji Abdussalam, mudir perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Pati. Beliau adalah keturunan ketujuh dari pihak ayah yang sampai kepada Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Perjalanan pendidikan Kiai Haji Abdullah Zain Salam salah satunya yaitu sejak kecil Bahdullah telah terbiasa hidup mandiri dan terpisah dari keluarganya. Belum genap 7 tahun, beliau ikut pamannya dari pihak ibu di Jepara, yaitu Kiai Solihin, untuk belajar mengaji Al-Quran bin Nador. Saat usianya mencapai 7 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di Kajen, tepatnya di perguruan Islam Matholiul Falah. Setelah lulus dari Matolek, beliau diantar kakaknya Kiai Haji Mahfud yang merupakan ayah dari Kiai Haji Sahal Mahfud ke Madura untuk menghafal Al-Quran di bawah asuhan Kiai Muhammad Said, dan kemudian melanjutkan ke pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hashim As'ari. Meskipun secara formal pendidikannya sudah berakhir, namun beliau masih aktif belajar pada beberapa kiai, termasuk kepada Kiai Haji Muhammadun Kajen. Beliau juga pernah safari ilmu ke Kudus, yaitu kepada Kiai Haji Arwani Amin, untuk mendalami qiraah sab'ah dan thoriqoh. Selepas itu beliau juga belajar kepada Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdullah Zain Salam Kajen Pati dikenal sebagai seorang kiai yang tawadhu. Padahal semua orang tahu Bahdullah adalah kiai yang alim dan bahkan dianggap sebagai seorang wali. Ada kisah menarik terkait dengan ketawaduan Bahdullah. Suatu hari Bahdullah dan Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro, atau yang dikenal dengan sebutan Bahlim Klaten, berziarah ke makam Syekh Ahmad Mutamakin di Kajen. Sesampai di makam, tahlil tidak langsung dilaksanakan. Terjadi perdebatan kecil di antara keduanya terkait siapa yang akan menjadi imam tahlil. Bahdullah merasa Bahlimlah yang seharusnya memimpin tahlil, sementara Bahlim berpikir sebaliknya. Setelah menolak beberapa kali, Bahdullah akhirnya menjadi imam tahlil dan Bahlim menjadi makmumnya. Semua orang tahu bahwa suara Bahdullah lembut dan lambat, sementara suara Bahlim keras, lantang, dan cepat. Ketika sampai pada kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka secara tidak langsung kendali imam tahlil berpindah ke tangan Bahlim, mengingat suaranya yang lantang. Bahdullah tidak menghentikan bacaan tahlil karena merasa Bahlimlah yang ketika itu menjadi imam tahlil. Begitupun Bahlim, dia mengira kalau pimpinan tahlil masih Bahdullah. Setelah pembacaan la ilaha illallah berjalan selama 1 jam, akhirnya Bahlim mengakhiri tahlil. Hal itu dilakukan karena tidak ada tanda-tanda Bahdullah akan mengakhirinya. Setelah kejadian itu, Bahdullah tetap memposisikan diri sebagai makmum tahlil, meskipun di awal Bahdullah lah yang memimpin tahlil. Kejadian serupa juga terjadi ketika Bahlim berkunjung ke dalam Bahdullah di akhir tahun 1999. Ketika itu Bahlim meminta doa kepada Bahdullah sebelum dirinya pulang ke Klaten. Lagi-lagi Bahdullah menolak permintaan Bahlim. Dia meminta Bahlim saja yang memimpin doa. Singkat cerita, keduanya mengangkat tangan untuk berdoa. Bahlim menganggap Bahdullah sedang memanjatkan doa, sehingga dirinya mengangkat tangan untuk mengamini. Sementara yang lain, Bahdullah merasa sebaliknya. Bahlimlah yang memimpin doa. Hingga 40 menit berlangsung, keduanya masih mengangkat tangan tanpa ada ucapan doa yang keluar dari keduanya.
Belum ada tanda-tanda doa akan diakhiri karena memang masing-masing menganggap kalau dirinya bukanlah pemimpin doa. Setelah hampir 1 jam, Mbah Lem kemudian menutup doa dengan bacaan Al-Fatihah karena pada saat itu adzan asar telah berkumandang. Jadi Mbah Dullah dan Mbah Lem mengangkat tangan untuk berdoa selama hampir 1 jam tanpa tahu siapa sesungguhnya yang memimpin doa. Hal itu tidak lain karena sikap tawadhu keduanya. Masing-masing merasa dirinya tidak layak memimpin karena menganggap ada orang lain yang lebih layak. Padahal semua orang tahu kalau kealiman dan kesolihan keduanya tidak perlu dilakukan lagi. Dan begitulah sikap tawadhu yang ditampilkan Mbah Dullah dan juga Mbah Lem. Demikian, semoga bermanfaat.